tutup matamu, turun ke bawah, terus ngeliat ke bawah. Siapa dulu dong? Artis tertinggal. Luntur. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau full makeup. Kebetulan saya mau ada acara pemotretan untuk acara Natal dan pergantian tahun baru. Ngomong-ngomong, makna dari hari Natal dan tahun baru ada yang tahu? Yuk kita simak sebentar. Sukacita dan dampak perayaan Natal di Indonesia tidak hanya terasa oleh umat Kristiani, namun juga masyarakat luas. Tak hanya itu, perayaan Natal juga menunjukkan kuatnya ikatan toleransi antar agama di tanah air. Peringatan Natal dan Tahun Baru di Indonesia meningkatkan dampak ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konsumsi energi. Sedangkan Tahun Baru adalah hari permulaan tahun di mana dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa 1 tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Budaya yang mempunyai kalender tahunan semuanya mempunyai perayaan tahun baru. Hari tahun baru di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari seperti negara-negara lainnya di dunia karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian yang berasal dari Kepausan pada tahun 1582. Sebelumnya, negara Inggris dan koloni Amerika lanjut masih merayakan tahun baru pada tanggal equinox musim semi di bulan Maret. Namun, barulah pada tahun 1752, Inggris dan koloni-koloninya akhirnya mengadopsi kalender Gregorian. Kalender ini telah menjadi acuan internasional untuk perjanjian, kesepakatan, kontak perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Tahun baru biasanya ditandai dengan upacara atau suatu kegiatan yang melambangkan membuang tahun lama dan bersukacita menyambut tahun baru. Ada banyak perayaan unik yang dilakukan oleh setiap negara di seluruh belahan dunia. Hal ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk orang-orang untuk merayakan bersama dengan orang-orang terdekat. Perayaan Tahun Baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut ini dilakukan oleh penduduk di negara Brazil. Penduduk meyakini bahwa dengan mengenakan pakaian putih, melemparkan bunga putih dan lilin ke laut saat malam tahun baru adalah bentuk persembahan kepada Dewi Laut. Jika dalam acara tersebut laut mengembalikan persembahan tersebut, berarti sang dewi dianggap tidak menerimanya. Meskipun begitu, hal tersebut diyakini bukanlah suatu hukuman, namun dimaksudkan untuk menenangkan Dewi Laut. Hal ini dipercaya memberkati ibu dan anak masyarakat Brazil. Perayaan dengan cara melempar bunga putih ke laut selain untuk persembahan kepada Dewi Laut juga bertujuan membawa kemakmuran pada tahun mendatang. Perayaan Tahun Baru dengan memecahkan piring dilakukan oleh penduduk di Eropa, yaitu tepatnya di Denmark. Memecahkan piring tepat pada saat malam Tahun Baru dianggap membawa keberuntungan pada tahun-tahun berikutnya.
Hal ini dijadikan oleh penduduk setempat berlomba-lomba memecahkan piring khususnya terbuat dari beling atau kaca atau keramik sebanyak-banyaknya agar semakin besar keberuntungan yang akan didapat. Ada pula tradisi yang cukup unik di negara Italia merayakan tahun baru dengan memakai celana dalam berwarna merah pada malam pergantian tahun yang dianggap membawa keberuntungan khususnya pada hal percintaan. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Tradisi unik di Jepang merayakan tahun baru dengan cara memukul atau membunyikan lonceng selama 108 kali. Pukulan selama 108 kali dianggap sebagai harapan, keinginan, atau penderitaan yang telah dialami. Menurut penduduk di Jepang, kegiatan pukul lonceng dianggap mampu menghilangkan emosi marah dan hal-hal negatif yang ada. Perayaan malam tahun baru menggunakan kembang api adalah perayaan yang paling umum dan sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah di negara Australia. Penyalaan kembang api dilakukan pada titik-titik tertentu yang biasanya pada pusat kota atau suatu tempat yang menjadi titik tumpul warga setempat. Di Australia merayakan tahun baru dengan mewah menggunakan ratusan kembang api di Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Perayaan tahun baru awalnya muncul di Timur Tengah 2000 sebelum Masehi. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas khatulistiwa atau tepatnya 20 Maret. Hingga kini, para bangsa Persia masih merayakan tahun baru pada tanggal 20, 21, atau 21 Maret yang disebut Nowruz. Hal ini menandakan dimulainya musim semi. Nowruz adalah tradisi 3000 tahun yang unik dan tradisi festival tertua di dunia. Negara-negara yang merayakan Nowruz diantaranya yaitu Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Turki, dan Uzbekistan. Negara lainnya yaitu negara Cina merayakan tahun baru dimulai pada saat matahari terbenam di bulan baru dalam tanda Aquarius atau akhir Januari atau awal Februari. Menurut kalender Ibrani, tahun baru didasarkan pada 12 bulan lunar atau 13 dalam tahun-tahun tertentu dari 29 atau 30 hari. Hari tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Dalam kalender Islam, lebih banyak digunakan didasarkan pada 12 bulan lunar yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Dengan demikian bahwa dari tahun baru Islam secara bertahap mundur melalui kalender Gregorian yang lebih panjang. Berbeda lagi dengan umat Hindu, tahun baru Hindu dimulai hari setelah bulan baru pertama atau setelah equinox musim semi. Untuk penanggalan Masehi, tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi, tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, Mesir, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Nama Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi, yaitu dewa Janus yang memiliki 2 wajah yang menghadap ke depan dan belakang. Penduduk Romawi meyakini bahwa dewa Janus adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Kaisar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Kaisar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama Julius Caesar, Kaisar Agustus, menjadi bulan Agustus. Tahun Masehi baru dihitung dan ditetapkan sejak kelahiran Isa Al-Masih dari Nazaret yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada sekitar abad ke-8. Sejak itulah setiap tanggal 31 Desember malam akan dilakukan malam pergantian tahun baru dengan segala perayaan yang dilakukan di negara-negara dan di seluruh belahan dunia. Informasinya, Presiden kita yang memimpin sidang Kabinet Paripurna dan membahas mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru 2004. Baru saja kita melaksanakan sidang Kabinet Paripurna di mana salah satunya membahas mengenai kesiapan pemerintah dalam hal rangkaian kegiatan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kapolri juga mengatakan pada periode libur Natal dan Tahun Baru nanti diperkirakan akan ada pergerakan sekitar 107,6 juta. Mobilitas masyarakat tersebut, kata Kapolri, harus dikelola dengan baik agar dapat berjalan aman dan lancar. Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan operasi lilin yang kita laksanakan mulai tanggal 22 Desember sampai 2 Januari 2004. Di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih dari 129.923 personil, baik Polri, TNI, maupun seluruh stakeholder terkait. Selain itu, kata Kapolri, pihaknya juga akan mempersiapkan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas, mulai dari pengaturan kontraflow hingga sistem satu arah atau one way. Ini tentunya kita juga harus memilih rumus traffic counting yang kemarin sudah kita coba pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dalam perayaan Natal, Kapolri mengatakan bahwa jajarannya akan turut melakukan pengamanan dalam pelaksanaan ibadah baik pada tanggal 25 Desember maupun tanggal lainnya. Tentunya personel-personel Polri akan mempersiapkan termasuk juga bagaimana kita melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah Natal, dan juga tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang yang akan melaksanakan Natal atau umat yang akan melaksanakan ibadah terganggu karena tidak ada tempat. Kegiatan lain yang menjadi perhatian pemerintah
adalah kampanye politik hingga penyaluran bantuan sosial dan bahan bakar atau BBM kepada masyarakat. Tentunya seluruh kegiatan tersebut harus betul-betul bisa berjalan aman, berjalan lancar, berjalan dengan baik, termasuk juga distribusi sembako, distribusi BBM ini juga menjadi salah satu perhatian. Kapolri menambahkan pemerintah menyiapkan satuan tugas untuk memastikan kelancaran penyaluran bahan pokok maupun BBM. Operasi pemantauan harga-harga, operasi untuk mengawal distribusi sembako, untuk mengawal BBM khususnya bagi masyarakat yang berada di jalur-jalur yang macet dan kemudian harus ada bantuan terkait dengan distribusi BBM. Maka Polri bersama rekan-rekan dari Pertamina tentunya sudah mempersiapkan satgas khusus. Selain itu, Kapolri menyebutkan jajarannya telah menyiapkan satuan tugas khusus untuk mengantisipasi bencana saat musim hujan di seluruh wilayah. Kapolri menyebutkan bahwa jajaran pemerintah akan berkolaborasi untuk memberikan bantuan pertama kepada sejumlah wilayah yang dalam berdampak. Kita menyiapkan Satgas Kontingensi khusus untuk penanganan bencana hingga TNI, Polri, BNPB, dan seluruh stakeholder yang ada siap untuk hadir dan memberikan bantuan pertama pada saat terjadi bencana di wilayah-wilayah yang saat ini dipantau terus dan kemungkinan akan berdampak. Nah, untuk teman-teman sendiri, liburan tahun baru kemarin kemana? Boleh tulis di kolom komen ya. Kita sudah berada di tahun baru yang artinya sebentar lagi kita akan melewati masa baru di tahun ini. Biasanya penyambutan tahun baru dilakukan dengan meriah seperti menggelar pesta kembang api, acara barbeque, hingga penyelenggaraan konser. Itu yang umum di Indonesia ya. Jika kalian ingin merayakan tahun baru bersama-sama, ada banyak tempat tahun baru di Bali yang bisa didatangi. Bali yang termasuk destinasi favorit wisatawan untuk menikmati liburan tahun baru. Tiap akhir tahun, Pulau Dewata selalu diserbu pelancong dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Ada beberapa tempat wisata pesta tahun baru keren loh di Bali. Pesona Bali yang sangat cocok untuk menikmati perayaan tahun baru, ada sejumlah destinasi wisata hingga tempat berpesta yang seru dan menyenangkan untuk dikunjungi. Salah satunya contohnya Seminyak area. Pertama, ada di kawasan Seminyak, Bali yang cocok untuk merayakan pesta tahun baru. Daerah ini terkenal memiliki banyak klub malam yang bisa menjadi destinasi untuk menikmati malam pergantian tahun. Tak cuma itu, Anda juga bersantai di klub-klub malam di Seminyak area. Tak lupa ada banyak sajian kuliner yang bisa dinikmati di pesta tahun baru. Pantai Bijimbaran juga termasuk memiliki daya tarik di pesta malam tahun baru dengan suasana pantai juga begitu mengesankan. Cobalah mengunjungi Pantai Jimbaran jika merayakan malam pergantian tahun di Bali. Kawasan Pantai Jimbaran juga selalu ramai menjelang malam tahun baru. Selain menikmati pemandangan di Pantai Jimbaran, juga kamu dapat menikmati kelezatan kuliner laut seperti seafood di sepanjang bibir pantai. Kemudian ada Pantai Kuta yang juga menjadi ikon kota Bali. Pantai ini tentu akan ramai dikunjungi saat malam tahun baru. Ada banyak momen menarik yang bisa kamu rasakan saat merayakan pesta tahun baru di Pantai Kuta, seperti menikmati deburan ombak, kuliner, hingga pesta kembang api. Berikutnya ada Garuda Wisnu Kencana.
Pesta kembang api yang meriah tentu dinantikan di setiap malam tahun baru. Jika kalian ingin menikmatinya, cobalah berkunjung ke destinasi wisata Garuda Wisnu Kencana. Pengunjung akan menikmati meriahnya malam tahun baru di sini. Ada pula pesta kembang api besar-besaran setiap tahunnya di depan patung GWK tersebut. Selanjutnya, ada satu lagi tempat untuk menikmati pesta malam tahun baru di Bali, ialah kawasan Uluwatu. Sama seperti di Seminyak, daerah Uluwatu juga memiliki banyak beach club terbaik, salah satunya Sunday Beach Club. Tempat tersebut menjadi salah satu pilihan yang digandrungi wisatawan. Pastinya kawasan Uluwatu juga sangat cocok untuk menikmati malam pergantian tahun. Kabar terbaru menyambut tahun baru 2004, pihak pengelola Garuda Wisnu Kencana akan menggelar pesta kembang api terbesar dan termegah yang diadakan di kawasan Garuda Wisnu Kencana dengan bertemakan Countdown 2024. Uniknya, event pesta kembang api ini akan mengikuti irama musik yang akan membuat suasana malam pergantian tahun yang dirasakan para pengunjung maupun wisatawan yang akan datang ke Garuda Wisnu Kencana semakin tak terlupakan. Bagaimana, tertarik untuk mengunjunginya? Seperti kita ketahui, Indonesia terdiri atas penduduk dan pemeluk berbagai macam agama atau kepercayaan. Keberagaman tersebut turut menjadi Indonesia memiliki berbagai macam perayaan tahun baru. Ada beberapa macam tahun baru di Indonesia. Secara resmi tercatat sedikitnya ada 4 jenis perayaan tahun baru di Indonesia. Mulai dari Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, Tahun Baru Hijriah, dan Tahun Baru Saka. Untuk mengetahui semua jenisnya, kita bahas di sini yuk. Yang pertama, Tahun Baru Masehi adalah pergantian tahun dalam sistem kalender Masehi, kalender yang dipakai di seluruh Indonesia saat ini termasuk di Indonesia. Lantas, Tahun Baru Masehi dirayakan kapan ya? Awal Tahun Baru Masehi adalah pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Tahun Baru Masehi dirayakan pada malam hari pada tanggal 31 Desember menjelang dini hari Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Pada awal Tahun Baru Masehi di Indonesia, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hari ini berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang libur nasional atau cuti bersama tahunan. Berikutnya, Tahun Baru Imlek di Indonesia. Macam-macam tahun baru di Indonesia. Selanjutnya, Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina. Ada berbagai macam sebutan lain tahun baru ini seperti Chinese New Year, Gonian, Xinxia atau Xinxia. Tahun Baru Imlek adalah pergantian tahun dalam sistem penanggalan Cina. Penanggalan ini di situs Kemenak. Tahun Baru Imlek merupakan tahun baru pada penanggalan petani atau Nongli atau Kongjili. Dilansir situs kebudayaan Kemdikbud, sejarah Tahun Baru Imlek telah ada sejak 4.000 tahun lalu. Sering dengan berkembangan zaman, terbentuk sebagai tradisi perayaan Imlek secara turun-temurun sampai saat ini yang dirayakan bagi penganut Tionghoa di Indonesia. Penentuan Tahun Baru Imlek ini berdasarkan penanggalan Cina, yakni peredaran bulan, sehingga penentuan awal tahunnya berbeda dengan penentuan pada tanggal Masehi yang biasa dipakai. Tahun Baru Imlek di Indonesia juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Berikutnya tahun baru Hijriah di Indonesia. Macam-macam tahun baru di Indonesia. Berikutnya adalah tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah adalah pergantian tahun dalam kalender Hijriah atau sistem penanggalan Islam. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam merupakan salah satu momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah tahun baru Hijriah ini menunjukkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Melansir situs resmi Al-Ain University, sejarah penentuan awal tahun baru Islam itu diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan persetujuan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Penentuan tahun baru Hijriah berdasarkan penanggalan Hijriah atau Islam yang berdasarkan siklus peredaran bulan, sehingga penentuan awal tahunnya berbeda dengan penentuan pada tanggal Masehi yang biasa dipakai. Dan yang terakhir, tahun baru Saka di Indonesia. Macam-macam tahun baru di Indonesia, yang terakhir ini ada tahun baru Saka. Peringatan tahun baru Saka ini biasa diperingati dengan Nyepi, yakni hari raya umat Hindu untuk memperingati tahun baru Saka. Tahun baru Saka adalah pergantian tahun berdasarkan sistem penanggalan kalender Saka. Kalender Saka adalah sistem penanggalan atau kalender yang berasal dari India, yang juga digunakan oleh sebagian masyarakat Hindu di Indonesia sebagai tahun baru Saka seperti di Bali. Penentuan tahun baru Saka berdasarkan penanggalan India ini memiliki penentuan awal tahun yang berbeda dengan penentuan pada tanggalan Masehi yang biasa dipakai. Perayaan Tahun Baru Saka di Indonesia juga ditetapkan sebagai hari libur nasional, yakni sebagai libur Hari Raya Nyepi. Nah, sekarang makeup artis saya sudah selesai mendandani saya atau menyulam wajah saya. Sudah kelihatan hasilnya, terima kasih. Dan ini adalah detik-detik terakhir dia menguncir rambut saya karena saya akan memakai hiasan kepala atau topi. Dan kebetulan baju yang akan saya gunakan adalah warna merah di belakang saya, yang digantung di belakang saya. Kebetulan saya make up di tempat makeup artis ini, namanya Olala Bebe. Ini bisa di check out di Instagramnya. Dia sekarang ada di Australia. Dia cekatan dan dia akan siap sedia ketika saya minta untuk merias wajah saya, karena dia juga sangat dekat dengan saya. Dan sekarang dia mulai membenarkan atau mulai mengotak-atik agar sesuai dengan busana yang saya pakai dan sesuai dengan rambut yang sudah dibentuknya. Kali ini dia akan menemani saya untuk proses pemotretan, dan kebetulan pemotretan ini akan menggunakan 2 fotografer dan 1 lighting atau pemegang lampu, pengatur lampu begitu. Dan ini sudah selesai. Ini cuman mengambil foto sebentar, kemudian saya ganti dan berikutnya langsung lanjut ke lokasi. Nah, begitu teman-teman video yang bisa saya bagi.
Ikuti terus perkembangan channel saya karena masih banyak lagi video-video yang akan saya bagi untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Support konten saya dengan subscribe, komen, dan saran jika kalian ingin mensupport channel saya untuk perkembangan yang lebih baik. Terima kasih dan see you next video. Bye-bye. Kok lebih centil? Gua mantan model. Gua mantan model. Tutup matamu, turun ke bawah, terus ngeliat ke bawah. Siapa dulu dong? Artis tertinggal. Luntur. Princess Corona. Oh, princess. Aku terhina. Mas Victor. Halo. Halo. Hai. Waduh. Princess Corona. Princess Corona.